Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herli di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi bahas soal dan pembahasan materi untuk SKB CPNS ya teman-teman. Kali ini yang mau kita bahas yaitu FR SKB CPNS KMB atau tentang masalah keperawatannya ya teman-teman. 2019-2020 ini part 2 ya. Untuk part satunya teman-teman boleh lihat di atas, nanti saya simpan link di atas video ini. Teman-teman boleh klik di sana kalau teman-teman mau nonton yang part satunya ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita bisa terus semangat membuat soal-soal seperti ini lagi ya teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke soal nomor 1 ya teman-teman. Soal nomor 1, di sini seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan penyakit ginjal kronis. Klien mengeluh badannya terasa lemas, nafas terasa berat, dan nafsu makan berkurang. Pemeriksaan fisik menunjukkan urin 100 ml per 24 jam, edema anasarka, asietas, peningkatan JVP, tekanan darah 160/90, nadi 8 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, dan suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Hipertermia, B. Hipervolemia, C. Defisit nutrisi, D. Intoleransi aktivitas, atau E. Pola nafas tidak efektif. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 yaitu B ya teman-teman, hipervolemia. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini klien mengalami penyakit ginjal kronis, penurunan fungsi ginjal dalam memproduksi urin untuk membuang kelebihan volume cairan, elektrolit, dan sisa metabolisme. Masalah utama pada kasus ini adalah hipervolemia yang didukung data dengan tanda adanya edema anasarka, asietas, dan peningkatan JVP. Masalah utama ini jika tidak ditangani dengan baik maka akan memperberat kondisi klien ya teman-teman. Oke, itu dia penjelasan dari nomor 1. Apakah sudah jelas atau teman-teman punya jawaban lain untuk pembahasan soal nomor 1 ini ya teman-teman? Kita langsung lanjut aja dulu ke soal nomor 2 ya teman-teman. Soal nomor 2, seorang anak berusia 10 tahun dirawat di PICU karena penurunan kesadaran. Anak didiagnosis mengalami ensefalitis, tingkat kesadaran koma, tekanan darah 100/70, nadi 90 kali per menit, pernafasan dengan ventilasi mekanik, suhu 38,4 derajat Celcius, dan berat badan 50 kg. Anak sering berkeringat sehingga baju dan linen sering basah. Hari ini adalah hari kelima anak dirawat di ruang perawatan intensif. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Risiko luka tekan, B. Risiko hipotermia, C. Risiko konfusi akut, D. Risiko gangguan integritas kulit, atau E. Risiko penurunan curah jantung. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini yaitu ya teman-teman, risiko luka tekan. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini risiko luka tekan adalah individu beresiko mengalami cedera lokal pada kulit dan atau jaringan, biasanya pada tonjolan tulang akibat tekanan dan atau gesekan. Faktor risiko pada kasus yang menguatkan
Penegakan diagnosis keperawatan meliputi penurunan mobilisasi, yaitu kesadaran koma, berat badan lebih, diaporesis, atau kondisi lembab atau basah, dan hipertermia. Kondisi imobilisasi dan berat badan lebih akan meningkatkan intensitas durasi tekanan tubuh pada permukaan. Kelembaban dan hipertermia meningkatkan risiko laserasi pada area kulit yang lembab dan tertekan. Oke, itu dia tadi penjelasan dari soal nomor 2 ya teman-teman. Mungkin agak sulit ya, tapi teman-teman mungkin bisa paham ya dari penjelasan ini. Atau teman-teman punya penjelasan lain yang mungkin lebih mudah atau lebih baik dari jawaban ini ya teman-teman. Langsung kita lanjut dulu aja ke soal nomor 3 ya di sini. Seorang perempuan berusia 14 tahun sejak kecil selalu dimanja oleh keluarganya, sehingga saat ini klien belum mampu mengenakan dan melepaskan pakaian sendiri. Apakah masalah keperawatan kasus tersebut? A. Defisit perawatan diri, kebersihan diri. B. Defisit perawatan diri, berdandan. C. Defisit perawatan diri, makan. C. Defisit perawatan diri, BAB atau buang air besar. E. Defisit perawatan diri, BAK atau buang air kecil. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini yaitu B ya teman-teman, defisit perawatan diri, berdandan. Pembahasan, pada kasus tersebut anak yang selalu dimanja serta selalu dipenuhi dan dibantu setiap kegiatan yang dilakukannya menyebabkan anak tidak mampu mengembangkan kemandirian yang harus dicapai pada usia perkembangannya. Oke, itu dia tadi pembahasannya ya teman-teman. Gimana? Cukup jelas atau teman-teman punya jawaban lain dari soal ini? Boleh komentar di bawah juga ya teman-teman. Kita langsung lanjut dulu ke soal selanjutnya yaitu nomor 4 ya. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit karena pasca amputasi kaki kiri akibat kecelakaan 1 minggu yang lalu. Saat ini ia menolak dikunjungi, menangis, dan mengatakan malu karena dirinya tidak dapat bekerja lagi. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Keputusasaan. B. Harga diri rendah. C. Ketidakberdayaan. D. Gangguan citra tubuh. Atau E. Harga diri rendah situasional. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu ya teman-teman, harga diri rendah situasional. Pembahasan, pada kasus tersebut perasaan negatif pada klien yang muncul akibat kejadian tertentu berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan mengarah ke penilaian negatif. Peristiwa amputasi terjadi kurang dari 6 bulan sehingga termasuk dalam diagnosis harga diri rendah situasional. Oke, itu dia tadi pembahasannya ya teman-teman. Cukup jelas bukan? Atau teman-teman punya jawaban lain untuk soal ini? Teman-teman boleh komentar di bawah juga ya. Kita langsung lanjut dulu ke soal nomor terakhir yaitu soal nomor 5. Seorang lansia berusia 65 tahun berjenis kelamin perempuan baru 2 minggu menghuni panti Werda. Ia merasa dibuang oleh keluarganya. Setiap hari lansia tersebut hanya tidur di kamarnya dan menghindar untuk bergaul dengan sesama penghuni panti. Apakah masalah keperawatan pada kasus ini? A. Gangguan komunikasi verbal. B.
gangguan interaksi sosial, C. intoleransi aktivitas, D. ketidakberdayaan, atau E. kecemasan. Jawaban yang paling tepat untuk soal terakhir ini apa ya teman-teman? Mungkin teman-teman sudah tahu jawabannya atau sudah belajar tentang ini. Jawabannya yaitu B ya teman-teman, gangguan interaksi sosial. Pembahasan, klien mengalami masalah gangguan interaksi sosial karena kurang adanya minat melakukan kontak dengan sesama penghuni panti dan lebih memilih menarik diri dari lingkungan sosialnya. Oke, itu dia jawaban dan pembahasan dari soal terakhir yaitu nomor 5. Gimana teman-teman? Mudah atau sulit? Atau teman-teman punya jawaban lain dengan analisa yang lain atau opsi jawaban yang lain? Boleh komentar di bawah aja ya teman-teman. Oke, itu dia tadi soal dan pembahasan materi tentang KMB ya, tapi kayaknya nggak semua KMB juga ya. Mungkin lebih ditekankan ke masalah keperawatannya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus semangat membuat soal-soal seperti ini lagi ya teman-teman. Kalau gitu, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.